Pada tugas RBL kali ini, kami akan menjelaskan mengenai motor listrik dalam kehidupan sehari-hari. Lebih spesifiknya yaitu prinsip kerja kipas angin berdasarkan konsep gaya Lorentz. Seringkali kita jika kepanasan menggunakan kipas angin. Namun, siapa yang tahu, di balik kipas angin yang menyejukkan, ternyata terdapat prinsip fisika yang bekerja. Banyak di antara kita tidak mengetahui hal ini dan hanya menggunakan kipas angin saja. Anda adalah orang yang sangat beruntung karena dapat mendengarkan secara langsung bagaimana kipas angin bekerja dengan konsep fisika. Sebelumnya, kami akan menjelaskan ulang beberapa hal yang mungkin akan sering disinggung di video kali ini dan saling berkaitan. Motor listrik adalah seperangkat alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik untuk menggerakkan suatu alat. Energi listrik sendiri adalah energi yang tersimpan dalam arus listrik ketika suatu rangkaian dialirkan listrik. Jika motor listrik mungkin masih jarang kalian dengar, pasti kalian tahu tentang magnet. Namun, sebenarnya apa sih definisi dari magnet? Magnet adalah salah satu elemen yang memiliki kemampuan untuk menarik elemen lain di sekitarnya yang memiliki sifat-sifat khusus untuk menghasilkan reaksi gaya. Magnet memiliki kemampuan untuk menolak benda sekaligus bisa menarik dan mempertahankan benda lain tersebut tetap menempel. Namun, jika bagian kutub yang sama ditempelkan, maka akan saling menolak. Jika magnet dan energi listrik digabungkan pada satu rangkaian yang tepat, maka akan menghasilkan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet bila ada interaksi dua medan magnet. Contohnya adalah kawat berarus dalam medan magnet, kawat sejajar berarus, dan muatan yang bergerak dalam medan magnet. Sebuah penghantar berarus mengalami suatu gaya ketika diletakkan dalam suatu medan magnetik. Gaya Lorentz dapat dirumuskan dengan Fl sama dengan B dikali I dikali L sin theta. Dengan ketentuan, Fl adalah gaya Lorentz dalam satuan Newton, B induksi magnet dalam satuan Tesla, I kuat arus listrik dalam satuan ampere, L panjang kawat dalam satuan meter, dan theta sudut antara B dengan I. Untuk B atau induksi magnet dapat dicari dengan menggunakan rumus B sama dengan mu dikali I per 2 PL. Dengan ketentuan, mu adalah konstanta yang bernilai 4 dikali 10 pangkat min 7, I kuat arus dalam satuan ampere, dan L panjang kawat dalam meter. Kemudian, pada kipas angin diketahui memiliki 3 variasi kecepatan, dan setiap kekuatan memiliki daya listrik yang tersendiri namun dengan tegangan yang sama. Karena yang diperlukan untuk gaya Lorentz adalah arus listrik, maka kita bisa mencarinya dengan rumus I sama dengan P dikali dengan V, dengan ketentuan I yang merupakan kuat arus listrik dalam satuan ampere, P daya listrik dalam satuan watt, dan V tegangan listrik dalam satuan volt. Apa yang kalian lihat kali ini adalah kepala dari bagian kipas angin, di mana kipas angin sendiri bekerja menggunakan prinsip fisika yang nantinya akan menghasilkan gaya Lorentz dari dua komponen pentingnya. Pertama adalah stator, yaitu kumparan kawat yang digulung melingkar yang nantinya akan dialiri arus listrik yang nantinya akan membuat dia menjadi medan magnet. Kedua ada rotor, yaitu komponen yang di dalamnya terdapat magnet dan nantinya akan diletakkan di tengah stator. Dan apabila gaya Lorentz bekerja, maka dia akan berputar mengikuti arah gaya Lorentz tersebut bekerja. Prinsip kerja dari stator dan rotor sendiri adalah menggunakan prinsip kutub magnet. Apabila kedua kutub magnet didekatkan, maka akan menghasilkan gaya yang saling tolak-menolak, dan nantinya rotor akan berputar pada stator. Satu dari besi di ujung rotor nantinya akan diisi oleh baling-baling kipas angin, sehingga nantinya baling-baling kipas angin akan berputar menggunakan prinsip kerja dari gaya Lorentz. Untuk lebih lanjutnya, mari lihat saja percobaan berikut ini. Pada percobaan pertama, kita menekan tombol kipas angin nomor 1 dengan perkiraan arus listrik sebesar 0,113 ampere, dan kita akan mengamati kantung yang diikatkan pada jaring di depan baling-baling kipas angin. Teramati bahwa kantung bergerak sangat pelan. Pada percobaan kedua, dengan menekan tombol kipas angin nomor 2 dengan perkiraan arus listrik sebesar 0,204 ampere. Dengan menekan tombol kipas angin nomor 2 ini diperkirakan arus akan meningkat sebesar 0,95 ampere.
Teramati bahwa kantung yang diikat di depan kipas angin bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan arus dari tombol nomor 1 ke tombol nomor 2. Pada percobaan kali ini, yaitu percobaan ketiga, kita menekan tombol kipas angin nomor 3 dengan perkiraan arus listrik sebesar 0,250 ampere. Ini lebih kuat dari dua percobaan sebelumnya dan terlihat bahwa kantung bergerak lebih cepat dan lebih acak daripada sebelumnya karena arus yang dialirkan lebih besar daripada sebelumnya. Semua hal ini bisa dijelaskan dengan penjelasan rumus berikut. Ini adalah tabel yang menjelaskan tentang daya listrik, tegangan listrik, dan arus listrik yang digunakan pada ketiga tombol kipas angin yang kita lakukan pada percobaan tadi. Rumus yang digunakan pada tabel 1 yaitu I sama dengan P per V, di mana I sama dengan arus listrik, P sama dengan daya listrik, dan V sama dengan tegangan listrik. Setelah mengetahui arus listrik pada kipas angin, kita bisa mencari nilai dari medan magnet kumparan yang ada dan juga gaya Lorentz-nya. Dengan bersamaan, FL sama dengan B dikali I dikali L, di mana FL sama dengan gaya Lorentz, B sama dengan medan magnet, I sama dengan arus listrik, dan L adalah panjang kawat dari kumparan yang ada. Jadi, bisa disimpulkan dari kedua tabel ini bahwa semakin meningkatnya arus listrik, maka akan semakin meningkatkan gaya Lorentz. Dan juga pastinya nanti angin yang dihasilkan oleh kipas angin akan semakin kuat. Hasil dari praktek yang kami lakukan sesuai dengan ekspektasi kami berhipotesis bahwa gaya Lorentz akan meningkat jika tombol angka dinaikkan pada kipas angin. Kami melakukan analisis mengenai arus listrik yang terjadi dari beberapa sumber agar mendapatkan kevalitan informasi yang aktual dan terpercaya. Gaya Lorentz menyebabkan pergerakan berulang pada rotor imbas dari gaya tolak-menolak kutub magnet yang terjadi seperti gerak osilasi harmonik. Untuk itu, kami merasa cukup puas dengan apa yang kami dapati dari pengerjaan RBL kali ini karena sesuai hipotesis kami di awal. Adapun kami merasa kurang akurat pada panjang kawat pada kumparan karena mungkin tidak sesuai kenyataannya.